Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Putra, NPM 2335148. Saya dari kelas 4E. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil website saya yang berjudul Sawit Kita. Jadi studi kasus yang saya gunakan dengan judul website Sawit Kita. Jadi ada beberapa fitur yang ada di dalam Sawit Kita, yaitu ada home, ada sejarah, manfaat, produksi, admin, jual beli, jasa, detail pesanan, dan yang terakhir logout. Saya menggunakan navigasi menunya, yaitu kalau home cuma ada tanda garis miring saja. Untuk sejarah, garis miring sejarah, manfaat, garis miring manfaat, produksi, garis miring produksi, untuk jual beli, garis miring jual beli, jasa, garis miring jasa, detail pesanan, garis miring detail pesanan, detail strip pemesan. Dan yang terakhir 8 login, yaitu strip login. Jadi di sini ada struktur menunya, yaitu pada bagian home. Bagian home ini menampilkan halaman utama ketika kita pertama kali membuka website Sawit Kita. Di sini menampilkan sebagai selamat datang untuk orang yang pertama kali membuka website kita. Di sini ada beberapa foto, yaitu foto buah kelapa sawit dan minyak kelapa sawit, yaitu minyak goreng. Jadi yang kedua yaitu ada sejarah. Jadi sejarah ini menampilkan sejarah singkat tentang sawit datang ke Indonesia. Dan yang ketiga ada manfaat. Nah, di sini menjelaskan apa saja manfaat dari tanaman buah sawit. Dan yang keempat ada produksi. Di sini di produksi kita menampilkan hasil dari penjualan tahunan belakangan ini, yaitu dari seperti sebuah company menjual suatu produk atau menampilkan hasil dari produk tersebut, hasil dari jumlah total penjualan produk tersebut. Dan yang kelima ada jual beli. Di sini jual beli kita bisa, yang pertama kita bisa memesan seperti jemputan untuk sawit kita, yang dimana ketika kita selesai untuk memanen buah kelapa sawit, di sini kita bisa memesan jasa untuk penjemputan sekalian untuk tempat kita menjual. Nah, di sini nanti lebih detailnya kayak saya akan jelaskan langsung ke websitenya. Dan yang keenam ada jasa. Di sini ada detail jasa-jasa yang telah ada dan bisa kita pesan untuk menggunakan jasa dari seseorang. Di sini ada detail pesanan, yaitu detail dari orang yang telah memesan jasa dari penjasa tersebut. Dan ada navigasi untuk login. Di sini untuk login ini hanya untuk admin yang dapat mengakses beberapa navigasi menunya. Tidak semua orang yang bisa mengakses semua navigasi menu. Jadi di sini endpoint yang saya gunakan yaitu pada halaman produksi kita menggunakan get, yaitu mengambil data dari semua produksi di akhir tahun belakang. Yang kedua ada halaman jual beli, kita melakukan post untuk menambahkan data transaksi penjemputan buah kelapa sawit. Yang ketiga masih di halaman jual beli, kita melakukan post juga, bisa menambah jumlah stok barang yang dijual, yaitu seperti pupuk, racun rumput, dan lain-lain. Dan juga menambah data pembelian barang yang dibeli oleh konsumen. Dan yang keempat ada halaman jual beli, yaitu melakukan endpoint import, yaitu mengedit nama barang seperti
stok barang, harga dari barang ketika harga barang itu berubah. Dan yang kelima ada pada halaman jual beli, yaitu kita bisa melakukan endpoint delete, yaitu menghapus data manajemen barang. Yang keenam ada di halaman jual beli lagi, kita melakukan get, yaitu menambahkan data penjasa. Melakukan get yaitu mengambil data dari inputan pembelian dari konsumen. Yang ketujuh ada pada halaman jasa melakukan endpoint post, yaitu menambah data penjasa. Yang kedelapan ada halaman jasa juga, kita melakukan put untuk mengedit data penjasa. Yang 9 yaitu halaman jasa juga melakukan endpoint delete, menghapus data penjasa. Dan yang ke-10 ada post, yaitu menambah data konsumen untuk memesan jasanya para penjasa. Yang ke-11 ada detail pesanan, yaitu detail pesanan endpoint yang dilakukan yaitu get untuk mengambil data dari inputan jasa. Langsung saja kita ke website saya, yaitu dengan nama npm2335/handy.vercel.app. Nah, jadi di sini akan pertama menampilkan halaman home. Nah, jadi di sini akan menampilkan ucapan selamat datang, yaitu ada beberapa foto. Selanjutnya ada di halaman sejarah. Di halaman sejarah ini kita dapat melihat sejarah secara singkat. Kapan buah kelapa sawit berada di Indonesia. Dan yang ketiga ada manfaat. Di sini ada beberapa manfaat dari buah kelapa sawit, yaitu sebagai minyak nabati, sebagai lapangan kerja, produk rumah tangga seperti kosmetik, bahan bakar nabati, perekonomian daerah, yaitu dari ini kita bisa lihat, yaitu dari sebuah pelepah kelapa sawit bisa dibuat anyaman seperti ini dari lidi kelapa sawit. Dan biodiesel. Selanjutnya ada untuk farmasi dan oleokimia, yaitu produk untuk farmasi. Yang selanjutnya ada produksi. Nah, jadi di sini saya menggunakan API yang bukan di localhost saja, tetapi saya post juga ke sebuah website untuk mengupload API saya, yaitu sekarang ini API-nya dalam keadaan mati karena API yang saya gunakan ini, ketika seseorang tidak melakukan interaksi atau melakukan sesuatu pada website sawit kita, maka API-nya akan mati. Jadi ketika ingin menghidupkannya, kita langsung saja kita buka ke website tempat saya melakukan upload API-nya. Nah, di sini kita harus melakukan running agar API-nya terbaca oleh website kita. Langsung kita buka lagi ke website kita lakukan refresh. Sudah, kita langsung saja ke produksi. Nah, jadi ketika kita telah menghidupkan API-nya kembali, maka data-datanya akan terlihat kembali. Nah, disinilah kekurangan dari tempat saya mendeploy API saya. Di sini bisa kita dapat melihat di bagian halaman produksi, seperti kita melihat data dari total penjualan suatu company di beberapa tahun kebelakangan ini.
Nah, di sini rinciannya. Selanjutnya kita untuk halaman login. Pada halaman login ini hanya untuk admin, karena ini sebagian suatu seperti ini untuk suatu company website ini, bukan untuk menyeluruh seperti untuk orang-orang biasa gitu. Ini tidak untuk seperti gitu. Jadi di sini kita langsung saja kita buat username dan passwordnya 1234, kita login. Nah, maka kalau untuk halaman login halaman untuk admin, maka ada beberapa tambahan navbar, yaitu jual beli. Nah, di sini di bagian jual beli, nah di sini kita bisa menambahkan daftar transaksi sawit, yaitu kita menginput nama penjual sawit, yaitu nama kita. Ketika kita datang ke tempat suatu company tersebut, kita meminta untuk menjemput buah kelapa sawit kita. Nah, dengan kita inputkan nama, misalnya Hendy, dengan alamat kebun kita, nah di sini untuk berapa jumlah mobil yang kita inginkan. Seperti kita di sini kita buat ada 3 lah. Lagi jika kita tekan tambah transaksi, maka transaksi telah berhasil ditambahkan. Nah, di sini data yang telah saya tambahkan barusan, tanggal dan waktunya sama. Nah, selanjutnya ada manajemen barang. Nah, di sini dari admin kita bisa melakukan penambahan barang baru, yaitu dengan kita tambah barang barunya seperti di sini harga per unitnya kita ingin kita tambahkan, yaitu harganya 350 ya. Nah, di sini untuk jumlah stok yang ingin kita tambahkan, di sini kita tambahkan 100, dan satuannya kita buat per sak. Kita tambahkan barang, maka barang berhasil ditambahkan. Nah, di sini data yang telah kita tambahkan barusan. Di sini kita bisa melakukan edit. Bisa kita ubah juga ini harganya, kita ubah juga ini. Nah, ketika ini stoknya 0, maka status di sini ini maka berubah menjadi habis. Di sini kita ubah aja 120 persa, kita simpan. Nah, barang berhasil diupdate. Oke. Nah, di sini juga bisa kita melakukan restock, yaitu dari stok saat ini 120, kita tambahkan yaitu 12. Konfirmasi restock. Nah, maka berhasil. Jadi bertambah 12 sak untuk pupuknya. Kita juga bisa menghapus dari barang yang kita inginkan, kita hapus saja. Nah, di sini ada form pembelian. Nah, di sini misalnya ada seseorang pembeli yang datang ke toko kita, yang ingin membeli barang yang telah kita sediakan, yaitu ada beberapa barang yang kita sediakan. Di sini kita akan membeli pupuk NPK 1212. Nah, di sini kita tambahkan nomor HP dari pembelinya. Di sini kita tambahkan
nama pembelinya, dan jumlah barang yang ingin kita beli. Tadi tersedianya 132 sak. Jadi kita ingin membeli misalnya 130 lah. Beli sekarang, beli barang, maka jadi maka dari yang telah kita inputkan tadi, maka akan terdata di riwayat transaksi, yaitu pada tanggal segini, tanggal 10 bulan 7, nama pembeli ID, nomor HP, barang yang dia beli yaitu pupuk NPK 1212, jumlah 132 sak dengan harga satuan 350 dan totalnya 45.500.000. Selesai, berhasil. Maka dari stok yang telah kita beli tadi, maka berkurang stoknya, yaitu tinggal 2. Di sini bakalan kurang stoknya otomatis. Selanjutnya ada di halaman jasa. Pada halaman jasa kita bisa melihat data dari penjasa sawit. Di sini ada beberapa penjasa. Di sini coba kita menambahkan jasa baru. Di sini kita bisa memilih foto. Di sini kita mengambil foto dari halaman dari foto kita. Jadi kita tambahkan saja open. Di sini foto.jpg ini akan berubah menjadi sebuah link, yang dimana saya menggunakan website untuk mengubah dari file JPG menjadi link. Coba kita tambahkan saja namanya Putra dengan nomor HP. Langsung saja kita tambahkan. Penjasa berhasil ditambahkan. Jadi ini di sini akan dapat kita lihat ada penjasa yang namanya Putra. Langsung saja kita coba memesan jasa dari Putra tersebut. Kita buat nama kita dan nama dari yang ingin memakai jasa si Putra. Alamat kebunnya, jenis pekerjaan yang kita ingin dikerjakan oleh Putra yaitu langsung saja kita pesan jasa ini. Permintaan jasa berhasil dikirim. Di sini datanya akan terkirim ke detail pemesan. Di sini yang telah kita tambahkan tadi, yaitu namanya Hakim, alamatnya di Kampar Hulu, memanen sawit, jenis pekerjaannya, penjasanya yang kita gunakan itu Putra dengan nomor HP, dan ini foto dari penjasanya. Di sini kita juga bisa langsung saja ke hubungi via WA, yaitu seorang admin ini mengkonfirmasi ke penjasa bahwa si Hakim tadi ingin memesan jasa dari si Putra. Ketika kita tekan, maka kita akan langsung pindah ke sebuah WhatsApp. Karena di sini saya tidak memasukkan nomor HP-nya. Di sini kita bisa melakukan edit dari nama penjasa, nomor HP atau foto.
sini kita simpan saja, maka akan berhasil diupdate. Dan kita juga bisa menghapus dari penjasa putra, maka di detail pesanannya juga terhapus nama, nomor WA, dan penjasa tersebut. Nah, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.